Pemilik toko sembako Koh Alex ditemukan tewas di kiosnya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelakunya ternyata karyawannya sendiri. Mengapa sang majikan dibunuh oleh pegawainya yang telah bekerja lama? Apa motif dari pelaku? Inilah testimoni tragedi kasbon penjaga toko. Jam 8 sudah terbuka. Nih, pembantu datang sini, berdua masih tertutup. Pembantu pada pulang lah. Tanya juga saya di jalanan situ, ditanya ada bayar. Koh Alex dibunuh. Bos sembako berinisial A merupakan korban pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kasus pembunuhan bos sembako di Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga kini masih menyisakan banyak tanya. Pria lansia bernama Alex ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam tokonya pada Sabtu 31 Mei 2025 lalu. Tragis, sang bos dihabisi karyawannya sendiri. Berawal meminta kasbon kepada sang majikan yang didapat justru cibiran dan cacian. Pelaku pun gelap mata. Saya habis ngerapin barang, jadi barang habis datang kan ditaruh di belakang. Kalau saya bicara Kang Ko, maaf sebelumnya Anda meminta tolong, kalau boleh Anda meminta kasbon, boleh nggak Ko? Sekitar 3-an buat beli perlengkapan anak sama biaya yang harus dibayar di rumah. Kang Ko langsung bilang, kamu kasbon terus, kerja aja males, masuk aja jarang, nggak kayak yang lain. Disitu saya kaget ngomong gitu, karena yang udah-udah saya kadang pulang juga paling lama di situ. Kadang libur juga saya ditelepon sama Ko suruh masuk rapiin barang. Saya kaget ngomong begitu. Udah kata Ko nggak ada. Amarah dan kecewa membuat Andre murka. Merasa harga dirinya terkoyak, tanpa berpikir panjang, Andre menghajar sang majikan tanpa jeda. Berharap sang majikan tak sadarkan diri. Situ saya mungkin slot emosi, mungkin karena kasbonan ditolak, ditambah lagi Ko ngomong seperti itu dengan nada tinggi. Di situ saya sempat dorong Ko, terus saya pukul hantam sama Ko di situ. Sampai Ko terjatuh, saya timpa air mineral 2 kali. Tadinya biar dia tuh nggak bergerak aja. Terus nggak lama saya timpa air mineral sekali kena badan, kedua kena kepala. Terus dia bangun rada pusing, mundur. Terus saya lempar lagi pakai air mineral. Jatuhlah deket toilet. Pas sempat memukul saya, cuma saya ngindar, nendang saya. Saya kan, Ko nendang saya, sama sempat mukul, cuma saya ngindar. Terus karena Ko jatuh, jadi saya timpa pakai air mineral 2 kali. Biar tadinya tuh biar dia nggak teriak, karena posisi warung masih kebuka setengah. Tuh kok bener-bener masih ada, saya nggak ada niat buat ngilangin Ko, nggak ada. Masih kurang kesakitan, aduh gitu. Mengetahui korban tak berdaya, pelaku langsung menggasak uang sang majikan dan kabur dengan membawa motor operasional toko. Juga bener-bener nggak ada niat buat ngebunuh apa, nyadain Ko nggak ada. Saya bener-bener nggak ada niat gitu. Kalau mau karena Ko nggak bisa bergerak, di situ saya ambil uang. Saya nggak tahu nominalnya berapa di situ. Saya ambil uang, saya masukin ke dus. Baru saya ambil kunci motor sama handphone. Tadinya mau pergi dari situ. Nggak lama saya pergi, karena takut dilacak, saya tinggalin motor sama handphone. Sesampainya di rumah, Andre panik dan mengajak sang istri pergi. Nggak lama istri nyamperin, ada apa, kenapa? Saya bilang kalau saya tuh habis
bobol laci engko, bobol warung ko. Istri kaget, saya ajakin makanya di situ pergi. Cuma istri nggak mau tadinya. Saat amarahnya terkendali, pelaku baru menyadari jika perbuatannya telah membuat sang majikan tewas. Karena niat awalnya hanya melampiaskan emosi sesaat. Malam itu, besokannya saya ketangkep. Malamnya sekitar pukul 12-an lewat 10. Yang nangkap bilang kalau saya udah membunuh korban. Situ saya benar-benar gak ada niat kebunuh. Jadi saya timpa pakai air mineral tuh cuma biar engkau nggak bisa bergerak tadinya. Nggak ada buat sampai niadain korban, nggak ada. Berawal meminta pertolongan akan himpitan ekonomi, kini Andre harus merasakan dinginnya jeruji besi. Iya, kalau buat keluarga korban, Andre benar-benar mau minta maaf. Andre nyesel ngelakuin ini. Andre benar-benar nggak ada niat buat bunuh engkau tuh, nggak ada sama sekali, Kak. Dan dari pihak keluarga Andre juga mau minta maaf. Kalau Andre ngelakuin ini, Andre salah. Andre imbasnya ke anak-anak Andre, ke istri Andre. Andre nggak juga bisa ngeliat anak-anak Andre. Anak-anak masih kecil, Kak.